Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizal Gofar, kuliah di Institut Tazkiyah Bogor. Oke teman-teman, saya ingin mengedukasi atau berbagi ilmu tentang pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar. Sebelum melangkah lebih jauh, saya akan menjelaskan tentang pajak itu tersendiri. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk pengeluaran umum. Jadi pajak per unit ini diberi lambang T apabila pemerintah menarik pajak sebesar T per unit barang pada suatu perusahaan. Maka perusahaan akan mengalihkan beban subsidi pada konsumen dengan cara menaikkan harga per unit. Dari sini teman-teman, pajak ini merupakan pungutan yang ditarik oleh pemerintah terhadap wajib pajak tanpa mendapat balas. Mendapat apa? Mendapat balas jasa langsung. Atau dengan kata lain, pajak ini itu sumbangan wajib yang harus dibayar oleh wajib pajak kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa ada balas jasa yang secara langsung diterima oleh pembayar pajak. Di mana pajak ada yang secara langsung dikenakan kepada masyarakat dan ada juga pajak yang tidak dikenakan secara langsung kepada masyarakat. Pajak tak langsung ini seperti PPN dan biaya cukai akan berpengaruh langsung kepada harga yang ditawarkan oleh konsumen sebagai akibat pembebanan pajak terhadap konsumen sehingga mengubah fungsi penawaran dan keseimbangan pasar. Lanjut yaitu ada subsidi teman-teman. Subsidi ini bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen sehingga harga yang ditawarkan sesuai dengan keinginan pemerintah dengan harga lebih murah. Daripada harga semula. Nah, sedangkan subsidi teman-teman itu kebalikan dari pajak. Oleh karena itu subsidi ini sering disebut sebagai pajak negatif. Hal ini berbanding terbalik dengan pajak karena pajak ini merupakan iuran wajib masyarakat kepada pemerintah. Nah, maka subsidi merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Permintaan pembeli hanya tergantung dari harga saja, sehingga fungsi permintaannya tetap, sedangkan penjualan akan menyesuaikan fungsi penawarannya, sehingga fungsi penawarannya ini bisa berubah. Secara sistematis dapat dirumuskan sebagai berikut. Fungsi penawaran sebelum subsidi P sama dengan F buka kurung gitu kurung. Sedangkan fungsi penawaran setelah subsidi itu P1 sama dengan F sama dengan F buka kurung Q tutup kurung dikurangi S.
Lanjut yaitu keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar ini adalah keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Harga keseimbangan atau price equilibrium akan terjadi pada saat demand atau permintaan ketemu dengan penawaran atau supply. Disebut harga keseimbangan adalah harga di mana pada harga tersebut telah terjadi keseimbangan jumlah barang yang dibeli dengan jumlah barang yang dijual. Pasar suatu macam dikatakan berada dalam keseimbangan market equilibrium apabila jumlah barang yang diminta di pasar tersebut sama dengan jumlah pasar. Apabila jumlah barang yang diminta di pasar tersebut sama dengan jumlah barang yang ditawarkan secara sistematik dan grafik ditunjukkan oleh kesamaan QD sama dengan QS, atau yang itu perpotongan kurva permintaan dengan harga kurva penawaran. Lanjut yaitu ke jenis-jenis pajak. Nah, jenis-jenis pajak ini pertama ada pajak penghasilan atau disebut dengan PPh. Nah, setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak dari manapun asalnya yang dapat digunakan atau dipergunakan untuk dikonsumsi untuk menambah kekayaan pajak tersebut. Wajib pajak PPh ini pasal 21 sebagai berikut untuk orang-orang pribadi. Yang pertama ada pegawai. Jadi setiap manusia ini dikenakan pajak juga. Pegawai yang bekerja. Yang kedua ada penerimaan uang pesangon pensiun atau uang manfaat pensiun. Yang ketiga ada bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan. Dan yang terakhir ada peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaan dalam suatu kegiatan. Lanjut, jenis pajak yang kedua itu ada pajak pertambahan nilai atau PPN. Dalam golongan pajak yang dikenakan atas konsumsi suatu barang ataupun jasa tertentu di daerah pabean Indonesia. Yang dikenakan pajak pertambahan nilai atau biasa disebut dengan objek PPN adalah penyerahan. Penyerahan barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua ada impor barang kena pajak. Soalnya impor ini kan barangnya dari luar negeri. Yang ketiga ada pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean dalam daerah pabean. Yang terakhir ekspor barang kena pajak berwujud atau berwujud ekspor jasa kena pajak. Lanjut yaitu ke pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Pajak yang dikenakan atas penjualan selalu menambah harga barang yang ditawarkan, sehingga hanya mempengaruhi fungsi penawaran, sedangkan pada fungsi permintaan tidak mengalami perubahan sama sekali. Nah, fungsi penawaran ini sebelum dikenakan pajak adalah P sama dengan F buka kurung Q tutup kurung. Dan fungsi penawaran adalah dikenakan pajak T per unit adalah P sama dengan F buka kurung Q plus T. Maka keseimbangan pasarnya adalah dengan memecahkan fungsi persamaan.
penawaran sebelum dan setelah dikenakan pajak. Jadinya total pajak yang diterima oleh pemerintah adalah T. Pemerintah sama dengan pajak XQ pada keseimbangan yang setelah pajak. Pajak yang ditanggung oleh konsumen adalah buka kurung PT sama dengan PE kali GT. Sedangkan pajak yang ditanggung oleh produsen adalah total pajak yang diterima oleh pemerintah dan pajak yang ditanggung oleh konsumen. Ini ada contoh soal. Jika fungsi permintaan akan beras dan fungsi penawaran akan beras yang diberikan sebagai berikut, PD sama dengan 12 GR, Q dan PS sama dengan 12 Q, sedangkan pemerintah mengenakan pajak sebesar 4 unit, pasar dan perusahaan. Ini contoh untuk soal aja. Alhamdulillah teman-teman, itu adalah penjelasan tentang pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan. Mungkin sekian. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.